بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Wa'lam anna al-qalil ad-daim khairun minal katsiril munqati. Ketahuilah sesungguhnya yang sedikit tapi terus-menerus itu lebih baik daripada minal katsir yang banyak tapi terputus-putus. Jadi apapun itu bentuknya, amalan, ibadah, ya, kalau sedikit tapi kontinu itu lebih baik daripada banyak tapi nggak istiqomah. Misalkan di sini sholat tahajud dia 2 rakaat setiap malamnya, tapi terus itu kontinu, nggak pernah dia tinggalin. Itu lebih bagus daripada orang yang tahajud misalkan 8 rakaat atau 10 rakaat atau lebih, besoknya nggak tahajud lagi. Ya, jadi angin-anginan. Yang bagus di sisi Allah yang paling dicintai yang kontinunya, bukan bilangannya tapi kontinunya, istiqomahnya. Qala alaihi salatu wassalam mahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah yang kontinu meskipun itu sedikit. Wal yattakhidh hadzal qari'ul madhkur wirdan laziman yuwadhibu alaih. Dan hendaknya al-qari' hadzal qari' al-madhkur yang membaca ini yaitu kita, al-madhkur yang telah disebutkan, wirdan laziman mengambil wirid yang bisa dia lazimin, yang bisa wirdan laziman yang bisa dikontinu. Bisanya berapa dia? Sekiranya kalau dilakuin itu terus nggak bakal ditinggalin, itu kira-kira berapa rakaat? 2 rakaat kah? 4 rakaat kah? Oh, kalau saya tuh kalau tiap hari misalkan 4 rakaat insya Allah saya bisa. Tapi kalau 10 rakaat langsung mungkin nggak bisa. Ya, misalkan ya udah 4 rakaat udah. Ya, 4 rakaat. Hakadha. Mungkin dia mau sedekah. Sedekah yang paling afdal ya setiap hari. Ya, meskipun itu sedikit. Misalkan saya bisa setiap hari sedekahnya 2.000, ya udah 2.000. Ya, tapi tiap hari itu. Nah, itu yang penting continue. Meskipun sedikit. Daripada sekali 100.000 habis itu besoknya enggak. Ya. Baca Quran juga demikian, sholawat juga demikian. Jadi intinya adalah istiqomah. Wa yaqdihi idza fatahu. Ya, yuwadzibu alaihi yang dia muadzabahkan, dia kerjakan terus-menerus gitu. Istiqomahkan itu. Wa yaqdihi idza fatahu. Kemudian sedikit terus kamu kontinukan. Kalau kamu tinggalin fatahu yaqdihi, ya kamu harus qada itu. Ya. Kan kamu ente mau istiqomahin apapun itu, istiqomah apapun ya. Misalkan yang kita contohkan di sini kan masih bab qiyamul lail. Ya, bab qiyamul lail setiap malamnya kamu bisanya berapa? 4 rakaat misalkan. Ya sudah. Continue berjanji dalam diri sendiri kalau ditinggalin itu sholat tahajudnya yang 4 rakaat itu qadha. Kapan qadhanya? Kapan aja. Setelah ente sholat qobliyah subuh, sholat sunnatul fajar, ente qadha itu.
nanti qada. Tusalli sunnat tahajjudi qada'an lillahi ta'ala. Atau di waktu duha juga agak boleh qada di waktu duha. Nah, hatta ta'tada an-nafsu al-muwadhabata wa tatamarrana 'ala al-mudawamati hatta ta'tada an-nafsu al-muwadhabah. Kenapa demikian? Kalau ada yang ketinggalan itu diqadha ya. Karena agar ta'tada an-nafsu, nafsu ini terbiasa untuk melakukan hal baik yang baru. Ini kan jarang orang pertama-tama orang qiyamul lail, ya pertamanya memang susah. Tapi harus bikin perjanjian buat diri sendiri. Saya mau istiqomah dulu 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalau saya tinggalin, saya akan qadha. Kan itu. Akhirnya nanti bisa terbiasa itu. Nafsu, jiwa itu akan terbiasa. Habis mengenal dia pun akan terbiasa. Pokoknya kalau ditinggalin itu diqadha. Kalau ditinggal diqadha. Artinya kan kalau ditinggalin diqadha itu dia ada merasa penyesalan ketika dia tidak tahajud. Ya. Kalau nggak diqadha, ya udah biasa aja lagi. Ya, biasa aja. Bukan suatu wiridan namanya. Ya. Kalau wiridan itu kalau itu tinggalin ya diqadha. Ya. Sudah kebiasaan harus diqadha. Nah, wa tatamarrana 'alal mudawamah, dan untuk melatih jiwa ini untuk mudawamah, untuk istiqomah. Nah. Wala yufawwituhu illa li'udhrin, dan jangan sampai ditinggal kecuali ada udzur. Nah, apakah itu udzurnya? Mungkin sakit ya. Atau kecapean dalam misalkan safar misalkan ya. Dan itu pun kalau bisa diqadha, meskipun enggak diqadha juga enggak apa-apa, itu masih tetap dapat pahala karena ditinggalkannya karena sakit. Wa qad warada anna man nama an hizbihi minal Qur'an, disebutkan dalam hadis, dijelaskan orang yang ketiduran tidak membaca hizibnya, kebiasaannya di dalam baca Al-Qur'an, aw an syai'in minhu faqara'ahu fi ma baina subhi wa dhuhri, kemudian atau apapun itu ya, apakah tahajudnya ataukah yang lain ya, kemudian faqara'ahu fi ma baina subhi, kemudian dia baca, atau ini artinya dia qadha, ini qara'a artinya diqadha. Artinya dia punya kebiasaan di malam hari misalkan tahajud atau baca Al-Qur'an sehingga enggak sempat dibaca, kemudian dia bacanya di qadhanya itu antara subuh wa zuhur, itu kan banyak waktunya panjang. Dari subuh, adzan subuh sampai adzan zuhur, itu waktu untuk mengqadha itu waktunya panjang. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Nah, itu kan hadisnya. Maka dia akan tercatat di sisi Allah ka'annama qara'ahu minal lail, seakan-akan dia itu bacanya di malam hari. Diqadha itu. Wa kana alaihi salatu wassalam idza mana'ahu min qiyamil laili udhrun min maradin aw ghairihi yusallihi bin nahar. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza mana'ahu min qiyamil lail, kalau beliau terhalang dari melakukan qiyamul lail, apa yang menghalanginya beliau? Udhrun min maradin. Udzur karena sakit, au ghairihi atau alasan yang lain, yusallihi bin nahar, beliau melakukan qadha-nya di siang hari. Tsumma alam anna min
min ankaril munkarati wa akbaril kabairi wa afhashil muharramati tarku ba'dil muslimina lis salawat al maktubat. Nah. Ketahuilah kemudian sesungguhnya termasuk kemungkaran yang paling besar dan dosa besar yang paling besar. Ya. Ini udah dosa besar yang paling besar lagi. Ini udah mungkar paling mungkar lagi. Muharramat wa afhash lagi ya. Muharram hal-hal yang diharapkan yang paling keji, yang paling dahsyat. Yaitu apa? Tarku ba'dil muslimina lis salawatil maktubat. Yaitu orang muslim kalau sudah mau meninggalkan sholat 5 waktu. Itu kemungkaran yang paling dahsyat. Waqad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ahadits as-sahihah al-katsira bi kufri tarikis shalah. Ya, banyak di dalam hadis menjelaskan kalau orang yang meninggalkan salat kufur. Ya, kufur. Qala alaihi salatu wasalam al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah. Al-ahdu yaitu perjanjian, perbedaan antara kita yaitu umat muslim wa bainahum dan orang-orang kafir itu adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan salat faqad kafar, maka sungguh dia telah kufur. Wa qala alaihi salatu wassalam man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Orang yang meninggalkan salat muta'ammidan dengan sengaja dia faqad kafara jiharan, sungguh dia telah kufur dengan terang-terangan. Ya. Wa bil hadits al-akhar man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih. Dalam hadis yang lain orang yang meninggalkan salat muta'ammidan sengaja faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa rasulih. Allah telah angkat tangan. Artinya bari'at itu bersih. Maksudnya di sini bari'at Allah udah angkat tangan di dalam mengurus atau menolong orang tersebut. Begitu juga Nabi SAW pun juga tidak akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Allah dan Rasulnya sudah angkat tangan sama orang yang nggak mau sholat 5 waktu. Wa qala alaihi salatu wassalam man hafadha ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Dan siapa yang menjaga salat 5 waktunya, maka kanat lahu nuran, maka salat itu nanti di akhirat akan menjadi cahaya, wa burhanan dan bukti yang nyata, wa najatan dan keselamatan buat orang tersebut. Nuran wa burhanan wa najatan. Ya. Salat 5 waktu itu akan menjaga dia nanti di akhirat, di hari kiamat. Wa man lam yuhafidha, barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, lam takun lahu nuran, tidak akan ada cahaya. Artinya dia gelap. Orang kalau berjalan di dalam kegelapan gimana? Nabrak sana, nabrak sini. Itu di mahsyar nanti dari kiamat, mahsyar itu banyak orang. Ya, orang yang enggak sholat ya dikumpulkan di tempat-tempat orang yang sama. Dan di situ semuanya tidak ada cahaya. Nanti pikirin aja. Kamar ini, majelis ini penuh sama orang. Ya. Tapi mati lampu. Mau ke sana, ketatap sini. Nyenggol sini. Dia mau ke sana, nendang orang ini. Nendang orang itu. Dan dalam keadaan ketakutan. Coba bayangin, pasti injek sana, injek sini. Nasallallahu alaihi wasallam. Wala burhanan tidak akan ada bukti burhan. Bukti yang kuat agar dia selamat. Wala najatan dan juga tidak akan menjadi keselamatan. Wa kana yaumul qiyamah ma'al fir'aun. Di hari kiamat nanti dia orang kayak gini ma'a Fir'aun, bersama dengan Fir'aun, sama Qarun, sama Haman, wa Ubay bin Khalaf. Ya itu kumpulannya itu.
Waqad waqa tasrih min Rasulillah bi kufri tarikus shalah. Maka sungguh telah tasrih itu apa? Jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bi kufri tarikus shalah, dengan kufurnya orang yang meninggalkan salat. Wa kadzalika warada 'an sahaba was salafus salih hatta qala ba'dhum. Begitu juga penjelasan dari Rasul ada, dari sahabat ada, dari generasi berikutnya salafus salih itu pun juga ada. Hatta qala ba'dhum ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi syai'in minal amal inna tarkahu kufrun illa shalah. Ya. Aku tidak mendengar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka itu mengatakan di dalam suatu amalan kalau ditinggalkan itu kafir, itu enggak ada kecuali salat. Ya. Yang lain kalau ditinggalin oke, tapi kalau mereka masih diem. Tapi kalau salat, ketika orang meninggalkan salat langsung ngasih vonis kafir, keluar dari Islam. Fa iyyaka tsumma iyyak. Ya. Fa iyyaka tsumma iyyak. Maka hati-hati kau wa tarkus shalah. Meninggalkan salat au tarku syai'in minha, atau meninggalkan salah satu dari salat 5 waktu, apakah itu zuhur, asar, maghrib atau isya atau subuh. Inna tarkau kufrun mana? Fa in fa'alta dzalik faqad halakta ma'al halikin. Ya, kalau kamu lakukan itu, kamu tinggalin salat, kamu akan hancur sama orang-orang yang hancur. Ya. Kamu akan dikumpulkan sama Fir'aun. Ya Allah. Azabnya seperti apa Fir'aun? Ya, yang udah jelas-jelas di dalam Al-Quran, itu dia, nas Al-Quran, dia itu bakal dapatkan siksa. Ya. Korun, Haman, ini semuanya orang-orang yang sama Allah udah jelas-jelas kufur ini di dalam Al-Quran. Dikumpulkan sama mereka. Aduullah. Digolongkan termasuk orang-orang yang musuh-musuhnya Allah. Ya. Kamu akan celaka nanti di akhirat kalau tinggalin salat. Wa khasirta dunya wal akhirah. Dan kamu akan rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang nyata, kesengsaraan yang nyata. Ya. Wallahu taala alam bis-shawab. Allahumma alimna ma yanfa'una. Allahumma ya man wafaqa al-khair wa ana wa wafiqna. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.